Dah. Oke. Terus nomor 33. Oh, ini kalorimeter. Kalorimeter. Mau mencoba mengerjakan sendiri atau perlu bantuan Kak Lutfi? Nomor 33. Ini. Oke. Coba Kak Lutfi bantu ya. Yang 33 pernyataan ke-1. Di sini yang ditanyakan adalah energi reaksi netralisasi yang dilepaskan dalam kalorimeter adalah 122,9 kilojoule. Energi reaksi netralisasi. Berarti kan ini kan satuannya kilojoule ya. Berarti kan kalau kilojoule kita mencari Q-nya atau MC delta T-nya. Oke, ini sebenarnya apa? Kita lihat dulu yang diketahui apa. Karena kalau kalorimeter pasti banyak yang diketahuinya. Eksperimen antara NaOH dan HCl. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara senyawa asam dan senyawa basa membentuk garam dan air. Misal peneliti mencampurkan 50 ml NaOH dan 50 ml HCl. Oke, berarti di sini ada Nah, di sini ada 50 HCl ditambah 50 NaOH. Nah, terus yang diketahui lagi adalah ini ada kalor jenis air 4,18 sama massa jenis airnya 1,08. Kalor jenis air itu C kecil, kalau massa jenis air itu dia rho. Oke. Di sini massa jenis larutan sama dengan massa jenis air. Maksudnya apa? Larut yang dicampur kan HCl sama NaOH. Nah, itu dianggap massa jenisnya sama dengan air, yaitu 1 gram per mililiter. Oke, terus di sini kita tuliskan rumusnya kalau mau mencari Q itu kan M dikali C dikali delta T. Sebenarnya ditambah C besar dikali delta T sih, atau kapasitas kalorimeter. Tapi kan di sini kapasitas kalorimeter nggak dihitung karena nggak diketahui. Berarti kita tinggal. Oke, di sini ada massa. Massanya yang diketahui berapa ya? Soalnya dari tadi nggak ada gram tuh. Masa? Nah, berarti massa yang dipakai, tadi kan kita mencampurkan antara 50 mili dengan 50 mili. Maka volume totalnya kan jadinya kan 100 mililiter. Nah, terus 100 mililiter tapi kan bukan, kita nggak tahu berapa gram gitu kan. Nah, berarti dicari pakai rumus rho atau yang tadi ini. Nah, tadi katanya rho itu sama dengan massa per volume atau gram per mililiter kan. Nah, karena rho-nya itu 1, masanya belum tahu, volumenya tadi berapa liter ya? 100 kan? 100. Oke, 100. Berarti di sini massa dengan 100 gram. Mm-mm. Sebenarnya secara gampangnya kalau volumenya 100 mili berarti massanya 100 gram. Kalau volumenya 50 mili berarti kan massanya 50 gram. Asalkan massa jenis airnya itu 1. Aduh, itu sampingmu berisik banget. Kayaknya agak mengganggu kamu deh kalau. Aku pakai headset. Oke, langsung diem.
Oke, kita masukkan angkanya ya. Ini masanya udah diketahui, masanya 100. Terus habis itu kalor jenis atau C kecilnya itu 4,18. Delta T-nya, delta T-nya ada nggak ini? Oh, ini. Di sini dari 21 menjadi 27,5. Berarti delta T-nya itu 6,5 ya. Kan 27,5 kurangi 21 kan 6,5 kan? Oke, berarti ini dikali 6,5. Oke, coba ini tolong dikalikan dulu. 100 dikali 4,8 dikali 6,5 itu hasilnya berapa? 100 dikali 4,8 kali 6,5. 4,18 ini bukan 4,8. Hasilnya kalau Kak Lutfi ngitungnya itu 2100 2717 ini joule. Berarti kan kalau dibuat kilojoule jadinya 2,717 kilojoule. Nah, di pernyataan 1 itu malah nilainya 122,9. Berarti kan dia salah ya. Oke, ini berarti salah. Terus selanjutnya, perubahan entalpi reaksi netralisasi itu sekitar min 2,17 kilojoule. Belum. Anu, yang C sama delta T itu dicoret sama yang mana? Yang mana? Yang ini. Iya. Nah, ini kan kalau C kecil itu namanya kalor jenis. Tapi Mm-mm. kalau C besar namanya kapasitas kalorimeter. Kalau di soal itu nggak disebutin kapasitas kalorimeter karena biasanya itu diabaikan. Jadi dia tuh diabaikan karena kan nggak diketahui di soal. Jadi ya udah kita coret aja, nggak usah kita hitung. Gitu. Oke. Mm-mm. Min 2,717. Itu di soal agak miss ya yang ini. Perubahan entalpi reaksi netralisasi itu kalau di soal kan 2,17 tapi yang benar itu Mm-mm. 2,717. Perubahan entalpi itu kan dia delta H. Mm-mm. Perubahan entalpi itu dia delta H. Di situ dia tertera kalau misalkan delta H-nya adalah min 2,717 kilojoule.
min 2,717 kilojoule. Nah, biasanya kan kilojoule itu ada per molnya. Berarti kan ini nggak ada molnya, karena dia molnya itu berarti kan 1 mol. Gitu. Karena per 1 mol itu maksudnya nggak ada. Nah, berarti kalau misalkan satuannya cuma pakai kilojoule aja, berarti itu artinya delta H atau perubahan entalpinya itu sama dengan yang tadi Q-nya. Delta H sama dengan Q-nya. Karena kan biasanya delta H sama dengan per N. Tapi kan posisi ini 1 mol. Maka delta H-nya akan sama dengan Q-nya. Berarti kalau misalkan Q-nya adalah min 2,71 kilojoule, maka delta H-nya juga min 2,717 kilojoule. Gitu. Oke, sampai di sini. Ini berarti jawabannya benar. Terus yang nomor selanjutnya. Kalau reaksi tidak dapat dihitung karena kapasitas kalorimeter tidak diketahui. Kapasitas kalorimeter itu tadi yang C besar ya. Tapi masih bisa dihitung kan, walaupun kapasitas kalorimeternya Tadi nggak yang diketahui. Kak, Hmm? yang tujuh itu, yang 2,717. ya itu tujuhnya gimana jadinya? Iya ini apa namanya? Soalnya kan 2,17 ya kan, Berarti soal salah yang ini atau kan. benar? Heeh. Itu harusnya nulisnya min 2,717 kurang angka 7 itu. Oh, Heeh. berarti harusnya salah ya? Menurut kami kalau jadi ini jawabannya benar, tapi ini harus diganti. Tapi kalau misalkan di sini tulisannya tetap min 2,17 berarti jawabannya Salah. salah. Oke. Terus ini yang pernyataan ketiga, berarti ini salah gitu. Iya kelihatan. Lu kelihatan amazed sama kayak gitu. Oh iya. Udah gua bilang aku ibu aja. Kayak sih. Oke, kita lanjut. Perubahan tapi standar. Ini delta HF ya, delta HF. Untuk reaksi netralisasi dapat dihitung menggunakan tapi standar. Mana pernyataan yang benar? Oke, berarti kita harus hitung satu-satu ya. Perubahan antara NaOH dan HCl sebesar min 56,13. Berarti kita kerjain di mana ya? Gue mau ikut, tapi tiba-tiba gue bilang PKLP. Kalau misalnya nggak bisa, boleh gak kita udah pagi. Soalnya aku emang ikut susulan. Yang susulan sama kalian. Aku udah bilang Pak Dery, tapi belum ikut. Tapi dia ikut. Belum. Baru cek. Apa? Apa? Aku belum kerja. Dia masih nggak bantuin. Belum kerja.
Oke, yang nomor 1. Berarti kan reaksi yang tadi kan nggak diketahui di soal kan. Cuma dia bilangnya itu ada NOH ditambah sama HCl. Berarti ini reaksi yang terjadi kan otomatis NaCl ditambah H2O. Terus disuruh nyari delta HF standar. Maka kan delta HF-nya produk dikurangi delta HF-nya reaktan kan. Kan kalau delta HF produk kurangi reaktan. Baru kalau energi ikatan reaktan dikurangi produk. Nah, terus delta H0F-nya terus delta H0F-nya produk itu kan berarti delta H-nya NaCl ditambah delta H-nya H2O. Oh iya, perlu diperhatikan. Kalau ini itu fasenya aqueous, ini aqueous. Kalau H2O itu selalu liquid ya. Kecuali kalau bentuknya uap air, berarti dia pakainya gas. Oke, ini kalau usifikasi tanda gini, dikurangi delta HF reaktan, berarti delta H-nya NaOH ditambah delta H-nya HCl. Kita masukkan deh angkanya. Delta H-nya NaCl. Berarti ini kan. Nah, NaCl-nya berarti jangan sampai kita milih yang ini karena ini kan fasenya solid. Padahal yang ada di reaksi itu fasenya adalah aqueous atau larutan. Berarti nilainya yang ini. Min 407,1. Ini min 407,1 ditambah delta H H2O. H2O juga yang liquid. Jangan sampai H2O yang gas. Oh, H2O cuma satu doang. Ini min 285,83. Min 285,83 dikurangi delta HF-nya NaOH. NaOH-nya juga yang aqueous. NaOH berapa ya? NaOH yang aqueous berarti kan yang ini. Min 469,6 ditambah delta H-nya HCl. Delta H-nya HCl itu yang ini ya. Min 167,2. Iya. HCl-nya bukan yang gas ya, tapi yang ini karena kan fasenya aqueous. 167,2. Nah, coba Erin hitung dulu semuanya. Wih. Oh ya, iya. Oh, tapi.
Kayak apa lagi sih? Minus 29,63. Itu udah semuanya atau Udah. hmm, ini hasilnya itu